juga SMA Santo Paulus telah mengundang kami untuk mengikuti Expo dari SMA Santo Paulus. Kita dari Poltek ya setiap tahunnya selalu ikut kegiatan Expo yang diselenggarakan oleh SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi sudah akrab lah. Dan kampus kami ini juga letaknya agak jauh-jauh dari SMA Santo Paulus ya. Jika adik-adik ini jalan kaki pun saya rasa sekitar 10-15 menit sudah sampai dari sekolah adik-adik ya. Baik, perkenalkan saya Junardi dari Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak. Saya ditemani oleh Bu Dea dan Pak Gregorius Subanti yang akan mempresentasikan profil dari kampus kami, yaitu Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak. Oke, sebelum mulai saya akan menunjukkan video ya dari kampus kami, fasilitas dan beberapa hal yang ada di dalam kampus kami. Izin share screen ya Pak Sudiono ya. Baik, tadi saya sudah menampilkan fasilitas ya dari kampus kami di Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak. Nah, ini kita kenalan dulu ya adik-adik ya. Kita santai saja adik-adik sekalian di sini ya. Mohon maaf, Bu Dia, ini screen saya sudah kena belum ya? Sudah muncul Pak Jan. Sudah, ya? Sudah muncul ya.
Baik, uh, adik-adik sekalian ya. Jadi kita di sini Politeknik Tongga Ekuator ya, itu letaknya di Jalan Fatima nomor 1 sampai 2 Pontianak ya. Adik-adik kalau misalnya di SMA Santo Paulus itu seperti tadi saya bilang sekitar mungkin hanya 10 sampai 15 menit saja jika jalan kaki. Kalau pakai motor ya bisa sekitar 2 menit saja sudah sampai di kampus kami. Jadi adik-adik kalau misalnya mau mengunjungi kampus kami silakan adik-adik ya, tetapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi saya sambil juga akan memberikan informasi kepada adik-adik ya. Mungkin adik-adik juga kalau misalnya dari kampus-kampus lain memperkenalkan, pasti adik-adik bingung juga ya. Ada beberapa yang dari akreditasinya ya. Ada yang akreditasinya itu adalah baik sekali, ada yang akreditasinya B, ada yang akreditasinya C ya dan sebagainya. Terus ada yang bilang unggul, ada yang bilang baik gitu kan. Sebenarnya apa sih bedanya ya? Nah, adik-adik bisa lihat ya kalau misalnya ini karena ada perubahan nomenklatur atau perubahan instrumen dari akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi. Nah, untuk yang dulu instrumennya itu adalah A, B, dan C ya. Jadi kalau misalnya peringkat 1 itu adalah peringkat 1 itu A gitu kan. Peringkat 2 itu adalah B, peringkat 3 adalah C atau tidak terakreditasi perguruan tinggi tersebut. Nah, sekarang karena perubahan instrumen ya, maka akreditasi akreditasi ini sudah berubah adik-adik. Jadi akreditasi untuk peringkat pertama sekarang predikatnya adalah unggul. Untuk yang peringkat kedua adalah baik sekali. Peringkat ketiga adalah baik begitu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik melihat perguruan tingginya itu adalah baik, berarti itu adalah peringkat 3 dengan instrumen yang terbaru. Nah, seperti itulah kira-kira adik-adik ya. Nah, jadi untuk program studi kami itu ada 3 ya. Ada 3 program studi yang masing-masing itu akreditasinya menggunakan instrumen yang lama ya. Itu peringkat 2 gitu adik. Jadi peringkatnya adalah predikat B. Nah, kan tadi saya bilang 1A, 2B, dan 3 adalah C. Nah, untuk akreditasi institusi kami secara keseluruhan itu adalah baik sekali dan juga berarti itu ada di peringkat 2 adik-adik ya. Nah, kalau untuk di Pontianak dan di Kalimantan Barat ya, untuk yang akreditasi institusi ini yang baik sekali itu hanya 6 saja se-Kalimantan adik-adik ya. Dan salah satunya adalah di Politeknik Tongga Ekuator Pontianak. Nah, itu adik-adik yang bisa saya berikan informasi terkait tentang akreditasi. Kan adik-adik pasti bingung ya, di sini ada ngomongnya akreditasi ini. Nah, ini sekedar informasi yang diberikan kepada adik-adik. Nah, untuk kampus kami ya, itu adalah berbentuk politeknik. Adik-adik juga pasti bingung ya, ini kok ada yang politeknik, ada yang universitas, ada yang sekolah tinggi, ada yang institut, sebenarnya apa bedanya ya? Nah, ini seperti bentuk usaha saja adik-adik. Ya, kalau adik-adik belajar ekonomi, itu kan ada bentuk usaha ya. Ada PT, ada CV, ada PD. Itu kan semua sama-sama badan usaha. Nah, untuk di perguruan tinggi itu juga sama. Ya, ada yang politeknik, ada yang universitas, ada yang institut, ada yang sekolah tinggi. Nah, tapi semua itu adalah sama. Itu termasuk perguruan tinggi. Nah, cuma beda bentuknya saja. Nah, dan beda di jalur pendidikannya. Nah, kalau di politeknik itu jalur pendidikannya itu lebih ke vokasi ya, karena kita di Poltek ini merupakan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pendidikan profesional yang bersifat universal dengan memberikan pengalaman belajar dan latihan menuju pembentukan kemampuan profesional dalam ilmu pengetahuan dan aplikasi. Ya, nah jadi di kampus kami ini untuk politeknik itu fokus pada lembaga pendidikan vokasi. Nah di kampus kami ini letaknya di Jalan Fatima nomor 1 sampai 2 di Pontianak. Kalau adik-adik berpikir mau kuliahnya nggak mau jauh-jauh deh ya, mau di Pontianak aja. Nah, Poltek ini merupakan salah satu alternatif bagi adik-adik yang mau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi tetapi tidak beranjak dari Pontianak. Nah, ini nomor telepon kami dan nomor WA kami. Silakan adik-adik mau menghubungi kami, mendapatkan informasi yang lebih yang mungkin tidak disampaikan pada sesi pengenalan kampus kami pada hari ini. Ya, adik-adik juga bisa kepoin di Instagram kami, ya melihat
kegiatan apa yang kami lakukan ya sehari-hari atau kegiatan rutin yang kami lakukan tiap tahun, tiap bulan. Adik-adik bisa kepoin ya yang ada di Instagram kami, dan juga ada alamat email, dan silakan adik-adik juga mengunjungi website kami di www.poltek.ac.id. Nah, adik-adik juga pasti bingung ya. Ini kan ada yang bilangnya D4, ada yang bilangnya S1 gitu ya. Pasti bedanya. Nah, pastikan adik-adik bilang ya kampus ini menyelenggarakan D4, kampus ini menyelenggarakan S1 kan, tapi kan kurang jelas ya adik-adik. Mungkin ada juga yang mengatakan yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi kita berikan dulu nih perbedaan antara jalur pendidikan vokasi dengan jalur pendidikan akademik ya. Kalau untuk jalur vokasi ini adalah di program diploma 3 atau program diploma 4 ya, tapi sekarang ini lebih familiar dengan istilah sarjana terapan. Nah, untuk akademik ini masuk ke jalur akademik dengan gelar S1. Nah, ya, jadi itu bedanya adik-adik. Kalau sarjana itu akademik, tapi untuk vokasi itu sarjana terapan. Nah, terus orientasi kurikulumnya untuk vokasi itu lebih menekankan pada praktik. Sedangkan di akademik itu orientasi kurikulumnya lebih menekankan pada teori, ya. Tetapi untuk vokasi ini kita lulusannya itu diharapkan memiliki kemampuan praktis dan wawasan tentang kerja lapangan sehingga lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. Sedangkan kalau akademik itu diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ia tekuni. Nah, sedangkan masa studinya sama adik-adik ya. Jadi masa studi antara vokasi dengan akademik itu 4 tahun dengan jumlah SKS ya 144. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya cuma di jalur adik-adik ya. Cuma bedanya di jalur aja. Kalau adik-adik lebih ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, ya silakan adik-adik pilih akademik. Tapi kalau adik-adik ini pilih yang siap untuk menghadapi dunia kerja dan dunia usaha, silakan adik-adik pilih ke vokasi begitu. Itu bedanya. Nah, ini terus apa sih bedanya ya? Ini seperti kita membedakan antara SMA dengan SMK. Apakah ada beda di jenjangnya? Tentu tidak, adik-adik. Itu termasuk ke sekolah menengah, ya. Nah, cuma memang kalau SMA itu memang ke akademik, sedangkan SMK itu ke vokasi. Nah, jadi kalau adik-adik, tapi ini kalau misalnya adik-adik mau lanjut kuliah, ya adik-adik bisa pilih dari SMA ke sarjana terapan itu juga bisa. Tapi dari SMK mau pilih ke S1 untuk yang akademik itu juga bisa, ya. Nah, jadi adik-adik ya, pada dasarnya ini sederajat itu, tidak ada perbedaan dalam jenjangnya. Nah, seperti tempat yang di kampus kami di Politeknik, ini sarjana terapan dengan sarjana itu memiliki jenjang yang sama, yaitu di perguruan tinggi, ya. Nah, tetapi memang fokus jalurnya berbeda saja. Jadi kalau ada adik mendengar isu atau mendengar hoax, ya, misalnya gini, wah D4 itu tidak setara S1, ya. Jadi kalau mau D4 mau ke S2 tuh harus D4 S1 terus S2. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar lelucon seperti ini ya. Ya, saya bilang lelucon apa? Karena ini satu hal yang sangat salah ya yang mungkin adik-adik mendengar dan beredar di masyarakat terutama di Pontianak ini. Termasuk di Jawa juga ada isu-isu seperti itu. Ya, D4 itu kalau mau ke S2 tuh harus S1 terus S2. Nah, itu adalah hoax dan itu adalah lelucon ya. D4 itu bisa langsung ke S2 adik-adik. Ya, contohnya saya lulusan dari Poltek, dari Politeknik Tonggak Ekuator. Nah, saya setelah lulus dari D4 ya diberikan beasiswa oleh Poltek untuk melanjutkan S2 ambil magister akuntansi di Universitas Tanjung Pura. Bisa adik-adik ya. Apakah saya diperlakukan berbeda dengan teman-teman lain yang lagi S1? Enggak. Kami sama-sama masuk, sama-sama tes, sama-sama berada di jalur di pertemuan yang sama, tidak ada dibeda-bedakan. Nah, terus juga kalau misalnya mau lanjut ke jenjang jurusan lain juga bisa. Teman saya ada yang ambil jurusan manajemen S2, ada yang S2-nya bahasa Inggris, ada yang S2-nya ambil bisnis bahkan di Prasetya Mulia, itu alumni kami ya yang lanjut S2. Nah, jadi adik-adik jangan khawatir kalau mendengar isu bahwa D4 itu atau sarjana terapan itu harus lanjut S2 tuh S1 dulu. Enggak seperti itu atau enggak bisa katanya. Malah ada yang bilang enggak bisa. Ya, itu adalah lelucon dan itu adalah hoax adik-adik. Terus juga mungkin adik-adik mendengar hoax, wah kalau D4 atau sarjana terapan tuh susah cari kerja. Nah, mungkin adik pernah mendengar
candaan seperti itu juga ya. Nah, itu juga salah adik-adik. Kenapa? Kita vokasi dan kita memang disiapkan ya, kita memberikan persiapan kepada mahasiswa kita ya, kepada nanti akan menjadi lulusan kita itu untuk lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, kurikulum kita memang kurikulum untuk menekankan pada di tempat situ, di titik itu ya, lebih siap menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. Nah, jadi kalau ada yang bilang terus mana yang bagus? Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Ya, adik-adik. Jadi ini tergantung adik-adik saja. Adik-adik kalau mau suka ke jalur vokasi, silakan pilih vokasi. Kalau adik-adik lebih suka jalur akademik, ya silakan adik-adik pergi ke jalur akademik ya. Karena ini sama sekali nggak ada bedanya ya, bukan nggak ada bedanya, tidak ada beda di jenjangnya. Jadi adik-adik kalau mau lanjutkan dari SMA mau lanjut ke kuliah, ya adik-adik bisa milih mau vokasi atau mau akademik, seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik dengar isu-isu seperti itu, ya nggak usah didengarin lah, itu hoax saja gitu. Nah, kalau untuk yang dunia kerja, wah teman saya lulusan dari D4 ini sudah banyak yang menjadi sukses ya. Ada yang jadi area sales manager, ada yang bekerja di Angkasa Pura, ya, ada yang mau kerja di BUMN juga diterima gitu adik-adik. Ya, jadi jangan percayalah dengan hoax seperti itu. Nah, ini informasi yang bisa saya berikan kepada adik-adik yang mungkin karena adik-adik dengar isu ini yang jadi kita kelarin aja di sini. Kalau ada yang nggak percaya, silakan tanya Mbah Google ya, Mbah Google yang tahu apa saja. Ketik aja, apakah D4 setara dengan S1? Nah, nanti Mbah Google akan menjawab adik-adik. Nah, di kampus kami ya ada 3 program studi yang kami selenggarakan, yaitu program Diploma 4 atau program Sarjana 8, yaitu English for Business and Professional Communication, sedangkan Budidaya Tanaman Pangan dan Teknologi Pangan ini adalah program Diploma 3. Jadi untuk hari ini ya karena kita terbatas waktu dan dari alumni SMA Santo Paulus itu banyak di program Diploma 4 kami atau program Sarjana 8. Jadi saya hari ini fokus untuk membahas tentang program studi kita adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik mau nanya tentang budidaya tanaman pangan, mau nanya tentang teknologi pangan, ya silakan adik-adik chat di WA kami ya. Nanti kami akan respon dengan menjawabnya. Nah, jadi untuk di English for Business and Professional Communication ya, itu adalah program sarjana terapan ya, yang dimana lulusan itu dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang mampu menghadapi dunia bisnis dan dunia kerja, berbekalkan pengetahuan dan bahasa Inggris, ditunjang manajemen bisnis, akuntansi bisnis, komputer, dan komunikasi. Nah, jadi kalau adik-adik mau belajar di sini, ya kita akan membekali tentang digital media, ya tentang English for business professional, ya ada bisnisnya juga, ada akuntansinya, ya dan juga ada komunikasinya tentu. Nah, juga kita akan belajar tentang beberapa tentang manajemen. Nah, tetap prospek karir lulusan EBPC itu apa? Ya, jadi kita tracing alumni kami, ya. Jadi ada beberapa yang jadi penerjemah, ada yang jadi pengajar, ada yang wirausaha, ada yang marketing, akuntansi perpajakan, perbankan, perusahaan retailing, barang atau jasa. Kalau dilihat ini kok banyak sekali ya. Jadi karena kita membekali mahasiswa kita dengan berbagai ilmu tadi, ya. Jadi ini yang disukai oleh dunia kerja saat ini. Nah, karena mereka menuntut untuk bisa multi skills seperti itu. Ya, jadi biasanya sekarang untuk seperti di perbankan gitu ya, karena mahasiswa kami rata-rata diterima di perbankan. Mahasiswa ya, saya bilang mahasiswa ya, karena baru semester 3 dan semester 4 sudah direkrut, belum lulus. Ya, apalagi kalau sudah lulus ya pasti sudah lebih siap ya. Baru semester 3 saja sudah diterima di perbankan. Nah, jadi itu akan ditanya, kamu bisa apa seperti itu, ya. Jadi bukan ditanya IPK kamu berapa atau apa sebagainya, ya. IPK penting tapi tidak menjadi poin yang krusial seperti itu. Jadi poin yang krusial selain IPK, ya itu adalah Anda bisa apa. Di Poltek itu kita berikan juga ya beberapa hal. Seperti jadi mereka bisa bilang, oh saya bisa edit foto, saya bisa edit video, ya saya bisa mengoperasikan kamera misalnya, atau saya bisa menggunakan bahasa Inggris pasif. Nah itu yang akan ditanyakan pada saat Anda dilamar seperti itu, ya pada saat Anda masuk ke proses melamar kerja.
Nah, itu adik ya. Jadi memang di sini adalah beberapa bidang yang yang dari mahasiswa kami, lulusan kami itu diterima di bidang seperti ini. Nah, keunggulan berkuliah di prodi ya, Anda mendapatkan perpaduan antara kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan berwirausaha. Ada juga mendapatkan pelatihan hard skills lainnya yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur seperti database dan web design. Ya, juga Anda mendapatkan pengembangan soft skills yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur seperti professionalism, optimism, low profile, thoughtfulness, empathy, dan quality. Dan seperti filosofi dari kata Poltek. Ya. Adik-adik kan kalau dengar kampus kami bukan Politeknik Tonggak Kotor ya, tapi mungkin lebih sering dengar Poltek. Nah, Poltek itu ada artinya ya, profesional, optimis, ya, low profile, thoughtfulness, ya, empathy, dan quality. Nah, jadi pelatihan-pelatihan itu juga ada lembaganya, ya, yaitu adalah Poltek Career Center yang siap untuk memberikan pelatihan soft skills, ya, juga ada memberikan informasi tentang lowongan kerja, ya, informasi tentang berwirausaha dan sebagainya. Nah, dan juga di kampus kami, ya, karena kita menyelenggarakan program sarjana terapan, ya, jadi kita tidak harus menuntut mahasiswa kita untuk mengerjakan skripsi. Nah, jadi adik-adik sekali lagi ya. Jadi kita di Politeknik itu diberikan kebebasan, diberikan kewenangan untuk menentukan final project-nya. Jadi untuk project akhir kami tidak harus skripsi. Nah, di kampus kami ada 5 final project yang bisa dipilih jika Anda memilih program sarjana terapan English for Business and Professional Communication. Anda bisa memilih translation project, Anda bisa pilih business project, atau Anda memang mau suka meneliti, silakan. Anda bisa menggunakan project penelitian terapan, Anda bisa memilih digital marketing content, dan Anda bisa memilih content production project, atau kalian bikin video, ya, atau bikin podcast, nah seperti itu. Itu adalah content production project-nya. Ya, jadi final project kita tidak harus skripsi, tapi Anda bisa pilih salah satu dari ini. Ya, jadi itu keunggulan dari jalur vokasi. Tidak harus menyusun skripsi, tapi Anda bisa pilih satu di antara 5 ini. Nah, ini memang baru kita rangkumkan ya, dan ini memang akan akan diimplementasikan di mahasiswa semester 5 kami, karena itu yang mulai program studi English for Business and Professional Communication. Mungkin dari SMA 1 Paulus ini ada kakak kelas ya, atau ada abang, kakak yang mungkin udah lama lulus dari Poltek, itu memang dulu belum diselenggarakan ini, tapi ini kita baru mulai untuk mahasiswa kita yang di semester 5 ini. Ya, dan juga magang kami ya, magang itu tidak harus magang industri, atau artinya Anda tidak harus melakukan PKL, tapi Anda bisa milih antara memang Anda mau persiapan untuk menghadapi dunia kerja, silakan Anda pilih PKL. Tapi kalau Anda memang mau berwirausaha, Anda bisa pilih magang kewirausahaan. Nah, itu yang ada di Poltek. Ya, kalau di kampus lain belum tentu ada magang kewirausahaan. Di kampus kami ada yang namanya adalah magang kewirausahaan, dan ini dilakukan Anda berwirausaha dan ada bimbingannya. Jadi tidak dilepas seperti itu adik-adik. Nah, ya, ini ya keunggulan dari Poltek adik-adik ya. Jadi ya ini seperti saya bilang ya, kalau di kampus sarjana apa-apa ini biasanya tidak bisa menggunakan final project ya, ataupun magangnya mungkin hanya magang PKL saja. Tapi di pendidikan yang vokasi kita bisa menyelenggarakan final project seperti ini dan magang seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah tentang kegiatan perkuliahan. Nah, ini kalau tadi adik-adik lihat videonya itu memang kosong ya, karena kita masih di situasi pandemi gitu. Nah, tapi kita doakan semester depan atau mungkin pada saat Anda sudah mulai berkuliah dan Anda memilih Politeknik Tonggak Kotor ya, kita akan menyelenggarakan perkuliahan tatap muka. Ya. Nah, karena kita ada wacana, karena memang sudah diminta oleh Kemendikbudristek ya, bahwa kita wajib untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Nah, kita akan patuh pada
aturan ya yang dikeluarkan oleh kementerian ya. Jadi kalau misalnya diminta tatap muka ya kita akan menyelenggarakan kegiatan tatap muka ya. Nah, kalau bisa kegiatan tatap muka ya kita akan menyelenggarakan kegiatan seperti dulu-dulu lagi ya. Ini ada kegiatan kami di perpustakaan, kegiatan di lab komputer, ya di ruang kelas kita lebih suka tentang collaborative learning, ya diskusi gitu. Nah juga ada kuliah umum di mana kita bisa mengundang narasumber untuk memberikan ya materi tentang kuliah, tapi kita memang meminta untuk profesional ya yang berada di bidang tersebut yang untuk memberikan materinya. Tetapi kuliah umum ini pada saat virtual ya pada saat pandemi seperti ini tetap kita selenggarakan ya, tapi memang hanya menggunakan Zoom saja. Tapi kita tetap mengundang narasumber dari luar. Jadi adik-adik tidak hanya mendapat pengetahuan yang diberikan oleh dosen, tapi juga akan mendapat pengetahuan yang diberikan oleh para profesional. Nah, juga ada dari kunjungan industrial ya, di mana di sini kita pernah mengunjungi Hotel Orchard, Hotel Ibis ya, Golden Tulip. Nah, pada saat kita melakukan kunjungan industrial. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan perkuliahan di dalam kelas saja, tapi di luar juga. Nah, ini juga ujian aplikatif kami. Tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa kita lebih menekankan praktik ketimbang teori. Jadi poin terbesar di pendidikan vokasi itu adalah kegiatan praktiknya. Ya, jadi seperti kalau misalnya ujian praktik kami ya. Dimana kalau misalnya di mata kuliah banking itu tidak hanya Anda belajar tentang apa itu CS gitu, tapi pada saat ujian ya Anda diminta untuk membuat simulasi dunia perbankan seperti apa. Jadi ada yang berperan seperti CS, ada yang menjadi kepala bagian, nah seperti itu ya. Jadi ini untuk mengambil mata kuliah banking. Nah, yang nilai siapa? Yang nilai adalah alumni kami yang sudah bekerja di bank ya, mungkin ada di Bank Mandiri, ada di BCA, ada Maybank ya, dan beberapa bank lain besar lainnya kita ada mahasiswa kita di situ ya. Juga kalau misalnya mereka mau ngundang dari profesional perbankan, misalnya memang dari profesionalnya itu juga bisa didatangkan untuk melakukan penilaian seperti itu. Nah, jadi mereka akan berikan advice ya, ada sekalian berikan sharing juga kepada adik-adiknya. Nah, juga misalnya di kegiatan marketing ya, pada saat Bisnatalis ya kita minta mahasiswa kita untuk melakukan kegiatan bazar. Jadi misalnya seperti jualan gitu kan. Jadi selain dapat nilai, mereka juga dapat profit ya yang bisa mereka dapatkan pada saat kegiatan bazar seperti itu. Nah, jadi itulah kegiatan salah satu kegiatan praktik yang kami selenggarakan. Walaupun misalnya menggunakan Zoom ya, tapi kami juga akan melakukan kegiatan praktik. Jadi tidak sebatas karena kegiatan pandemi jadi kegiatan praktik sudah lewat gitu. Enggak, tetap kita lebih fokus pada kegiatan praktik kita. Nah, jadi ini juga beberapa hal ya kalau misalnya di kampus kami itu pada saat sebelum pandemi kita sudah menyelenggarakan kegiatan online study ya. Jadi mahasiswa itu pada saat mengerjakan ujian yang memang sifatnya adalah teori ya. Jadi walaupun kita praktek tapi kita juga harus belajar tentang teori ya. Gimana kita bisa aplikasikan praktek kalau tidak paham teorinya. Nah, pada saat ujian teorinya ya mahasiswa itu mengerjakan dengan menggunakan HP. Mungkin dulu masih tabu ya kalau menggunakan HP di dalam kelas ya, atau menggunakan laptop di dalam kelas ya. Tapi kalau di kampus kami itu sudah nggak menjadi tabu ya. Bahkan mereka menggunakan handphone untuk mengerjakan ujian. Nah, ini fasilitas kami juga ya, ada di ruang kelas, perpustakaan, ruang teater, aula, lab komputer, lab akuntansi, lab biologi, kantin ya. Juga ada beberapa kegiatan lahan praktikum, fotokopi center, parkiran, asrama. Ini juga unit kegiatan mahasiswa kami, ya ada basket, volley, futsal, paduan suara, tarian tradisional, modern dance club, dan ini sekali lagi mohon maaf karena pandemi, memang kita belum bisa menyelenggarakan UKM yang sifatnya adalah fisik seperti itu ya. Karena ya mohon maaf karena pandemi memang mobilitas itu sangat dibatasi ya.
Nah, makanya kalau misalnya ada UKM yang tidak memerlukan pertemuan fisik seperti itu, mungkin bisa diselenggarakan. Jadi kayak e-sport ya. Ada di kampus kita sudah ada e-sport Mobile Legends misalnya seperti itu, atau kalian kepikiran mau bikin e-sport yang lainnya, itu adalah bentuk kegiatan mahasiswa. Silakan Anda sampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa kami. Ya, siapa tahu nanti akan dibentuk e-sport tersebut. Jadi kan sekarang kan e-sport juga termasuk bagian dari olahraga. Bahkan ada Olimpiade e-sport seperti itu. Ya. Nah, ini adalah prestasi kami, ya. Akreditasi juga merupakan prestasi lah, karena di kampus Kalimantan ya itu masih belum banyak yang akreditasinya baik sekali dan program studinya akreditasi B. Nah, ini juga beberapa prestasi yang diterima oleh mahasiswa kami, ya. Ada yang mengikuti debat waktu saat masih sebelum pandemi ya, yang dimana itu ada di Kucing di Sarawak. Juga ada juara 1 duta anti narkoba, ya, juara 1 basket itu juga langganan kami juaranya, ya, juara 1 basket, ya, terus juga ada debat ya seperti itu, dan juga beberapa perlombaan akademik maupun non akademik. Nah, juga kita mendapatkan penghargaan karena kita memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti lomba, ya, dan mahasiswa juga sering menang lomba seperti itu, maka kita mendapatkan peringkat ke-19 PT Vokasi se-Indonesia bidang kemahasiswaan. Jadi dari satu Indonesia yang PT Vokasi kita peringkat ke-19 di bidang kemahasiswaan. Nah, juga di tahun 2017 kita mendapatkan penghargaan kampus terbaik nomor 1 dalam aspek kerapian, kebersihan, dan keindahan di Kalimantan Barat. Waktu itu masih diberikan oleh Kemristek Dikti. Ya. Waktu itu masih belum bergabung antara Kemdikbud dengan Kemristek. Sekarang baru sudah digabung, maka kita menjadi satu kementerian yang sama. Ya. Nah, kita mendapatkan penghargaan Poltek Tonggak kampus terbaik nomor 1 aspek kerapian, kebersihan, dan keindahan di Kalimantan Barat. Kalau Anda penasaran seberapa rapi dan bersih dan seberapa indah kampus kami, silakan adik-adik kunjungi ke gedung kami, ya, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, juga kita mendapatkan kampus terbaik nomor 1 kategori politeknik swasta. Bayangkan adik-adik, jadi se-Kalimantan kita terbaik nomor 1 gitu di Politeknik Tonggak Ekuator. Nah, ini juga partner kami ya yang menyelenggarakan beberapa kerjasama, ya, bisa kerjasamanya di bidang penelitian, pengabdian, ya, dan pengajaran, ya, juga ada di bidang di kampus rekrutmen, ada di bidang ya, sebagai narasumber saja gitu kan, yang sebagai profesional begitu. Ada juga pemberian beasiswa dan sebagainya. Nah, membutuhkan kuliah umum, seminar, ya. Bahkan di pandemi ini juga kita tetap menyelenggarakan seminar, ya. Tapi memang hanya menggunakan Zoom. Tapi itu juga bisa memfasilitasi mahasiswa untuk pengembangan soft skills dan hard skills dari mahasiswa. Nah, kita sampai hampir ujung nih ya, adik-adik ya. Jadi banyak sekali informasi yang sudah kita berikan. Nah, kalau adik-adik sudah tertarik gitu ya, atau memang keinginan ya, memang sudah memilih Poltek gitu ya. Nah, informasi ini penting untuk diberikan kepada adik-adik sekalian. Jadi kuliahnya kita ini kuliah pagi dan ada kuliah sore. Ya, kalau pagi itu Senin sampai Kamis, kalau sore Senin sampai Jumat. Ya, tapi kalau kuliah pagi itu tergantung dari kuotanya. Ya, sampai sekarang sih kita belum memenuhi kuota untuk yang pagi. Tapi kalau angkatan adik-adik itu bisa memenuhi kuota kuliah yang pagi hari, ya kami akan selenggarakan kuliah di pagi. Nah, untuk sore itu adalah Senin sampai Jumat. Jam kuliahnya untuk pagi itu dari jam 8 sampai jam 1 siang, sedangkan yang sore itu dari jam 5 sampai jam 9. Ya. Nah, alumni SMA 1 Paulus itu banyak yang memilih kuliah di sore. Ya, karena apa? Karena mungkin mau berkuliah tapi sambil kerja. Bukan terbalik ya, bukan kerja sambil kuliah, tapi kuliah dulu baru sambil kerja. Nah, seperti itu ya. Ya, kita mendukung mahasiswa kita yang mau kuliah sambil kerja. Ya. Karena mungkin mahasiswa tersebut mau mandiri begitu kan.
selesai dari SMA, mereka nggak mau bergantung pada orang tuanya lagi, sehingga mereka memilih bekerja dan akan membiayai kuliahnya dengan uang sendiri. Nah, kita apresiasi dengan mahasiswa yang memiliki tekad seperti itu, ya. Jadi kita memberikan toleransi. Ada dua hal toleransi yang kita berikan kepada mahasiswa yang mau kuliah sambil bekerja, ya. Fasilitas pertama itu adalah toleransi pertama, ya. Itu adalah Anda diperbolehkan untuk sedikit terlambat, ya, masuk ke dalam perkuliahan. Jadi kita berikan toleransi keterlambatan 15 menit. Ya, mungkin mau pulang rumah, mau makan dulu, capek gitu kan. Kalau misalnya kita tatap muka, ya, Anda bisa diperbolehkan untuk terlambat gitu kan. Tapi hanya diberikan toleransi 15 menit. Nah, untuk yang kedua itu adalah kita memberikan fasilitas cicilan bagi yang memang membutuhkan. Nah, terutama yang memang memang mau membiayai kuliahnya sendiri gitu kan. Nah, kita berikan fasilitas cicilan. Anggap gini adik-adik, Anda bisa nyicil misalnya 1 bulan itu karena SPP kita kan sekarang 3,9 juta, ya. Adik-adik bisa nyicil 650.000 dulu gitu kan. Nah, per bulannya, ya. Jadi untuk ya sekedar gajian Anda silakan membayar kuliah Anda seperti itu. Nah, kampus-kampus lain belum tentu memberikan fasilitas cicilan. Nah, kita berikan fasilitas cicilan untuk mahasiswa kita yang kurang mampu ataupun yang memang mau membiayai kuliahnya. Seperti itu adik-adik. Nah, masa studinya itu adalah 3 tahun untuk program diploma 3, untuk program sarjana terapan itu adalah 4 tahun. Ya. Nah, untuk masa studinya kalau adik-adik itu mengikuti kuliah dengan benar, menghadiri perkuliahan tepat waktu, ya, memenuhi 75% kehadiran, saya berani jamin adik-adik bisa kuliah, bisa selesai, bisa lulus tepat waktu, ya, selama Anda mengikuti perkuliahan dengan benar, begitu. Nah, untuk pendaftarannya, ya, hari ini memang untuk pendaftaran yang kemarin Expo itu di Immanuel dan Santo Petrus gitu, ya. Maka tes masuknya tanggal 6 November. Bukan berarti adik hari ini daftar, misalnya kalau adik mau daftar hari ini, itu bukan berarti hari ini tes masuk adik-adik, ya. Nah, adik-adik mungkin nanti akan ditempatkan di bulan Februari atau bulan Maret untuk tes masuknya. Nah, ada gelombang S1 dan gelombang 2 untuk kita buka pendaftarannya. Nah, apa sih keuntungan jika adik-adik mendaftar di gelombang Expo? Ya, ada 3 benefit adik-adik bisa dapatkan jika mendaftar di gelombang Expo. Yang pertama, Anda diprioritaskan karena tempat sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah tanpa tes tertulis, hanya wawancara saja. Jadi kalau adik-adik nanti kalau misalnya daftarnya di gelombang 1 dan gelombang 2 itu harus menjalani tes 2 kali, bukan 2 kali ya, tes 2 tahap, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Tapi jika adik-adik mendaftar di gelombang Expo, cukup wawancara saja. Nah, wawancaranya itu adalah wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris tapi yang dasar, ya. Jadi adik-adik jangan takut nih untuk yang bahasa Inggris, ya, wawancara bahasa Inggris. Nanti mendengar isu-isu, wah, Poltek itu kuliah susah, bahasa Inggrisnya susah. Enggak, adik-adik. Ya, jadi kita untuk yang wawancara ini, ya, menggunakan bahasa Inggris yang dasar, bahkan diberikan kisi-kisinya kepada adik-adik untuk dipelajari dulu di rumah. Saya berani jamin lah untuk yang siswa-siswi dari SMA Santo Paulus bisa kok, ya, karena kan udah bahasa Inggrisnya pasti bagus-bagus, ya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah biaya yang dibayarkan lebih murah. Nanti akan saya tunjukkan kepada adik-adik biaya-biaya yang untuk biaya pendaftaran, ya, di Poltek, ya. Nah, juga ada beasiswanya, ya, adik-adik, ya. Ini beasiswa prestasi akademik untuk yang peringkat kelas 1, 2 dan 3, 4 dan 5, ya. Tapi kalau adik-adik misalnya ada peringkat kelas 11, ada peringkat 5 dan peringkat 6, itu nggak bisa adik-adik. Jadi syaratnya itu harus peringkat kelasnya adalah peringkat kelas yang 5. Nah, untuk keringanan dana pengembang beasiswanya itu adalah keringanan dana pengembangan. Di mana kalau ada peringkat kelas 11 itu mendapatkan keringanan dana pengembangan 100%. 2 dan 3 itu adalah 75%, 4 dan 5 adalah 50%. Nah, untuk setiap pengajuan beasiswa, adik-adik bisa lihat di sini, nanti juga akan diberikan
diberikan informasi biaya kuliahnya kepada adik-adik sekalian. Nah, jika adik mau menanyakan informasi, silakan adik cek ke WA kami ya di 0812 5771 8282. Untuk yang di internet di website, silakan Anda kunjungi www.polte.co.id, atau Anda mau kunjungi ke Instagram kami, silakan adik untuk melihat update kegiatan apa saja yang dilakukan di kampus kami. Oke, sekian dari pengenalan kampus kami, Politeknik Tonggak Ekwator. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Pak Sugiono ya, boleh? Ya Pak, dipersilakan. Baik. Oke, mungkin sebelum saya berikan informasi biaya kuliah adik-adik, mungkin ada adik yang ingin tanya, silakan ya. Kita di sini santai saja ya. Kalau ada adik memerlukan informasi, inilah saatnya adik-adik di Expo ya, karena di Expo ini adik-adik bisa langsung mendapatkan informasi yang lebih langsung dapat update gitu adik-adik. Silakan. Permisi kok. Ya, silakan, Angel. Saya ingin bertanya, untuk jalur jenjang tadi kan ada 2 nih kok. Ada vokasi sama ada akademik. Nah, untuk biaya masuk dari kedua jenjang itu tuh ada bedanya nggak sih kok? Yang akademik sama vokasi ya? Iya kok. Nah, jadi bukan Poltek itu menyelenggarakan 2 gitu ya. Kami nggak bisa dari Politeknik itu ya, dari aturannya kami tidak bisa menyelenggarakan vokasi dan akademik. Tapi kami hanya boleh menyelenggarakan yang vokasi saja. Nah, seperti itu. Ya, jadi 3 program studi kami itu adalah 3 program studi yang berada di jalur vokasi. Kami tidak menyelenggarakan pendidikan jalur akademik. Nah, untuk biaya kuliahnya, mungkin kalau The Angel tanya itu ya secara keseluruhan ya, itu tergantung dari masing-masing perguruan tinggi menetapkan tarifnya berapa. Bisa saja yang vokasi lebih mahal, bisa saja yang menyelenggarakan jalur akademik yang lebih mahal, seperti itu. Nggak bisa saya nggak bisa bilang mana lebih mahal, mana lebih murah. Nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Apakah bisa terjawab pertanyaannya tadi, Angel? Bisa kok. Ada pertanyaan lagi kok. Ya. Menurut Koko ini lebih banyak yang mana sih kok? Lebih banyak orang yang milih jalur jenjang yang vokasi atau yang akademik kok? Dan kenapa? Oke, pertanyaan bagus ya. Ada Angel ini kelas berapa? 3 atau 2? Kelas 3 kok. Oh, kelas 3 ya. Mungkin mau tahu masa depan ya. Nah, kalau kita lihat track record ya, memang karena dulu ya itu vokasi dan sarjana terapan itu kurang diperhatikan. Makanya sampai sekarang ya banyak yang lebih memilih ke S1 gitu. Karena universitas yang besar-besar, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Undip di Ponegoro, itu universitas besar semua. Tetapi pada saat zaman presiden kita yang sekarang, itu sudah meneriakkan ya bahwa kenapa lebih banyak ke S1. Harusnya yang diperhatikan itu adalah program sarjana terapan. Diminta seperti itu. Maka universitas itu diperbolehkan membuka D4 sekarang, membuka sarjana terapan. Ada Fakultas Pendidikan Vokasi. Nah, jadi baru sekarang ini diperhatikan dan diberikan fasilitas yang istilahnya ya, dan dipermudah segala izin-izinnya. Jika kami mau buka program studi atau apa, yang lebih diperhatikan sekarang adalah yang pendidikan vokasi. Karena sekarang inilah jalur yang sebelumnya kurang diperhatikan, sekarang sudah diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Karena memang cenderung yang vokasi ini yang memang langsung ada praktek laboratoriumnya gitu. Kita udah memang mempersiapkan mahasiswa kita itu lebih siap untuk menghadapi dunia kerja seperti itu. Nah, baru sekali ini diperhatikan, jujur aja. Dulu sih memang hype-nya di S1 gitu ya, karena memang cenderung dulu tuh kurang diperhatikan. Nah, sekarang itu universitas besar-besar itu sudah ada fakultas pendidikan vokasinya. Nah, jadi bisa cek deh ya.
Setiap universitas yang besar-besar itu pasti ada menyelenggarakan pendidikan vokasi sekarang. Bahkan program studi yang dibuka sekarang rata-rata itu program studi yang di vokasi, nggak di S1 lagi. Nah, karena memang selama ini kurang diperhatikan, jujur aja. Kurang di-highlight lah. Baru-baru kali ini di-highlight ini, yang vokasi ini. Seperti itu, Angel. Semoga bisa jawab ya. Iya kok, makasih kok. Ya, jadi ada di silakan pilih aja. Ya. Mau tertarik ke yang dunia mana, silakan gitu. Tidak, pemerintah nggak pernah bilang jelek ini, nggak ada. Ya, memang sekarang lebih diperhatikan yang vokasi. Bahkan ada kalau ingat dulu ya, pada saat zaman presiden kita sekarang itu ada banner yang besar, Politeknik masa depan apa gitu, masa depan bangsa apa sebagainya. Itu pernah ada di banner di Gajah Mada yang besar-besar itu. Oke, jadi banyak. Pak Jun boleh tambahkan ya? Terus silakan Pak Subanti. Iya, yang menjawab Angel ya, karena gini, dunia industri itu melihat ya bahwa lulusan universitas ya, yang misalnya konsentrasinya ke akademis itu kurang siap kerja ya, karena mereka hanya lebih banyak mengandalkan teori ya, sedangkan vokasi seperti Poltek justru praktiknya lebih banyak ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Makanya kenapa kemudian pemerintah itu mulai menggalakkan ya pendidikan vokasi untuk menjawab kekurangan tenaga kerja yang berskill, punya skill yang siap kerja. Nah, itulah makanya seperti kata Pak Junardi ya, sekarang vokasi itu lebih menjadi perhatian gitu. Karena pemerintah itu tidak mau, atau dunia industri tidak mau lulus tapi belum siap kerja gitu. Belum tentu loh ya bahwa yang ya namanya juga jalur akademik ya. Nah, tidak semua orang ingin melanjutkan ke arah itu karena rata-rata selesai kerja kan itu. Kita kuliah kan pengen dapat kerja. Ya, mungkin yang lanjutan S2 segelintir ya, tapi mayoritas ingin langsung kerja. Nah, maka vokasi ini yang menjawab kebutuhan itu. Nah, pemerintah sekarang mulai seperti kata Pak Junardi ya, memberi perhatian khusus karena untuk ini menjawab curhat-curhat dari dunia industri bahwa kita perlu lulusan yang siap kerja, kecuali bagi mereka yang ingin ke jalur akademik. Poltek menjawab tentang itu sejak 2002. Ya, begitu Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Subanti. Ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Angel dan beberapa teman yang lain mungkin masih penasaran gitu ya. Ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan ternyata direct message ke saya ya. Cuma saya nggak bisa lihat namanya nih. Depannya Mei gitu. Selamat pagi, saya mau bertanya apakah ada kesempatan untuk magang di setiap jurusan yang kita ambil? Mungkin maksudnya adalah magang di setiap jurusan yang kita ambil. Ya, jadi kita mau diploma 3 di kampus kami, ya. Kalau di kampus kami, saya nggak tahu di kampus lain ya. Kami hanya bicara tentang kampus kami. Kalau di program diploma 3 kami maupun program sarjana terapan itu ada magangnya, ya. Dan khusus kami untuk yang di English for Business and Professional Communication itu bisa magang 2 jenis, mau magang industri ataupun mau magang kewirausahaan itu juga bisa. Terus apakah universitas ini, ya kami Politeknik tapi sama gitu ya, punya bimbingan karir atau bagian penempatan kerja. Nah, kita ada yang namanya adalah pusat karir ya, atau Poltek Career Center. Nah, Poltek Career Center ini kebetulan saya dan Pak Subanti juga mengelola pusat karir, di mana kami memberikan informasi lowongan kerja dan kita memberikan bimbingan karir ya. Misalnya kami menyelenggarakan webinar ya, webinar untuk penulisan CV, bagaimana interview yang baik ya. Tentu narasumbernya bukan kami, narasumbernya adalah orang HRD yang ada di BCA atau BCA bahkan yang Jakarta pernah juga ya memberikan webinar di tempat kami seperti itu ya. Jadi seperti itu dan bagian penempatan kerja ya. Jadi kita memang memberikan informasi saja, tapi tidak terlepas ada ada PT yang mau buka kampus rekrutmen atau kampus hiring, kita fasilitasi. Nah, itu juga bisa kita fasilitasi untuk kalian ke arah perusahaan.
kita bantu, kita support seperti itu. Misal kalau dari BCA membutuhkan, ya, kalau misalnya Anda merupakan pilihan begitu ya, kalau Anda tertarik, ya kita bisa fasilitasi langsung ke pihak BCA-nya seperti itu. Ya, terus pertanyaan juga dari Mei ya, bagaimana dengan kemungkinan penempatan kerja atau kemungkinan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi? Ya, seperti saya bilang, teman saya itu ada yang jadi area sales manager. Itu kerjaannya pakai pesawat terus tuh. Ada yang lanjut ke Australia, ada yang lanjut ke Jakarta, ya. Jadi jangan khawatir. Jika memang Anda adalah orang yang tepat bagi perusahaan, ya itu pasti bisa masuk gitu. Nah, kan perusahaan kan tergantung dari kebutuhannya, dari orangnya juga. Walaupun mungkin universitasnya bagus, tapi orangnya kurang kurang mendapatkan skills gitu ya, kurang sesuai dengan skillsnya, ya mungkin nggak diterima, dan kurang soft skills-nya seperti itu ya. Jadi kita banyak menyelenggarakan webinar atau beberapa kegiatan ya, memang untuk memperbanyak portofolio kalian sehingga lebih dilirik di dunia kerja. Ya, kalau kita jarang berikan kegiatan, ya berarti kan tentu kemampuan kalian ya tidak sebagus dengan orang yang sering mengikuti webinar, sering mengikuti pelatihan. Nah, seperti itulah. Nah, untuk kemungkinan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi S2 ya, memang bisa Dekme ya. Karena saya sendiri dari Poltek ya, diberikan beasiswa oleh Poltek untuk lanjut S2 di Magister Akuntansi Universitas Tanjung Pura. Teman saya juga ada yang manajemen, ada yang bahasa Inggris, bahkan ada yang lanjut S2 di Prasetya Mulia, ambil yang bisnis. Itu bisa. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya mau lanjut ke S2. Saya lanjut ke S2, memang saya tertarik ke dunia pendidikan, ya, dan mau untuk memberikan pengetahuan yang saya miliki kepada mahasiswa di Politeknik Purwokerto seperti itu. Ini tergantung keinginan kita. Ya, kalau memang mau lanjut S2 silahkan. Ya, tapi kalau enggak, ya silahkan Anda mungkin terjun ke dunia kerja atau terjun ke dunia usaha. Ini juga ada pertanyaan dari mohon maaf ini karena terpotong, namanya Lot gitu ya. Apakah tetap ada beasiswa bagi murid yang tidak pernah mendapatkan peringkat? Ada. Kita mendapatkan dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan KIP kuliah. Ya, mohon maaf tadi saya lupa untuk memberikan informasi itu ya. KIP kuliah ya, Kartu Indonesia Pintar. Tapi itu mohon maaf ya, itu untuk mahasiswa yang ekonominya kurang mampu, ya, kurang mampu secara ekonomi. Itu akan dibiayai oleh negara. Biaya kuliahnya, bahkan biaya hidup Anda pun ditanggung oleh negara. Jadi kayak diberikan uang jajan lah. Tapi kalau namanya biaya hidup, kalau saya menyebutnya uang jajan untuk Anda. Seperti itu. Ya, jika mohon maaf ya, misalnya mahasiswa tersebut kurang mampu, itu bisa. Dan kalau misalnya ada prestasi non akademik, ya, punya prestasi non akademik, itu bisa, tapi sifatnya adalah pengajuan. Jadi belum tentu diberikan, tapi bisa diajukan. Kalau misalnya dirasakan disetujui gitu ya, maka Anda akan mendapatkan beasiswa prestasi non akademik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang ada prestasi akademik atau non akademik pun silakan, walaupun tidak mendapatkan peringkat. Siapa tahu adik-adik bisa mendapatkan beasiswa. Tapi saya nggak bisa bilang besaran beasiswanya. Itu tergantung dari prestasi yang adik-adik dapatkan. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Nak. Apakah ada tenggat waktu terpisah untuk pendaftaran program reguler dan program beasiswa? Dan berapa IPK yang harus dicapai atau dipertahankan jika sudah mendapat beasiswa? Untuk yang peringkat ya, saya nggak tahu maksud dari Nat ini. Mohon maaf, saya nggak tahu nama lengkapnya. Saya lihat dulu. Natalia ya, atau Natasha ya? Itu maksudnya yang apa dulu? Yang beasiswa yang peringkat atau yang KIP kuliah? Kalau yang peringkat itu tidak ada IPK harus dipertahankan gitu.
Jadi pokoknya kalau misalnya Anda memenuhi peringkat, ya, Anda memenuhi peringkat itu bisa. Itu bisa didapatkan beasiswa dari yang peringkat tadi. Ya, diberikan keringanan 100%, 72%, ataupun 50%. Tetapi jika untuk yang KIP kuliah memang ada standarnya, IPK yang harus dipertahankan, ya minimal 3 lah setiap semesternya. Oh, dodoknya, ya betul ya. Tadi udah bisa jawab ya, Nat ya. Jadi untuk yang KIP kuliah ada IPK harus dipertahankan minimal 3. Untuk yang beasiswa untuk yang peringkat itu tidak. Ya, jadi itu diberikan 1 kali saja pada saat pendaftaran. Nah, tapi kalau Anda mendapat IPK 4 gitu ya, itu ada beasiswa langsung lagi. Ya, itu adalah potongan. Nah, potongannya saya nggak bisa sebutkan sekarang. Tapi kalau memang tidak 100%, tapi bisa membantu ya mahasiswa tersebut untuk bisa mendapatkan keringanan ya jika mendapatkan IPK 4. IPS ya, bukan IPK. IP semester itu dapat 4, Anda mendapatkan potongan. Baik, mungkin saya sekarang tunjukkan ini ya, adik-adik ya, biaya kuliahnya ya. Biar kita terjangkau, adik-adik. Adik-adik bisa bandingkanlah dengan kampus lain ya. Nah, tadi ada saya sebutkan untuk Gelombang Expo itu lebih murah, adik-adik ya. Gelombang Expo ini adik-adik cukup membayar 8.475.000. Nah, tapi kalau gelombang 1 memang lebih mahal adik-adik. Nah, makanya kita lebih menyarankan adik-adik untuk mendaftar di gelombang 1, gelombang Expo. Kalau gelombang 1 itu 9.175.000. Kalau di gelombang 2 itu 9.875.000. Ya, adik-adik bisa bandingkan deh biaya pendidikan ya di Poltek dengan kampus lain. Ya, kita murah. Dan kita berikan fasilitas cicilan juga. Ini tidak langsung adik-adik bayar full ya. Adik-adik masih boleh nyicil lagi untuk biaya pendaftarannya. Mungkin adik-adik kalau sudah diterima masuk, kan kita perlu tes masuk ya. Sudah diterima masuk, adik-adik cukup membayar 2,5 juta aja untuk DP awal. Nah, kalau adik-adik mau bayar full, ya juga boleh gitu ya. Kalau misalnya udah memang memiliki uangnya gitu. Nah, untuk yang formulir ya, biaya formulirnya dikenakan 200.000 dan pendaftarannya itu sekarang via online ya di www.poltek.ac.id. Jadi ada bisa kunjungi di sana. Nah, untuk syarat-syaratnya tidak harus langsung dipenuhi ya. Ada cukup biaya formulir saja untuk bisa mendaftar untuk kuliah untuk tes masuk dulu. Nah, kalau diterima baru adik-adik penuhi untuk ya pembayaran biaya kuliahnya. Nah, ini biaya prestasi akademiknya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik peringkat kelas 11 nih di 2 semester ya, kelas 11 dapat juara 1. Berarti adik-adik mendapatkan keringanan dana pengembangan 100%. Adik-adik nggak perlu bayar dana pengembangan 3.700.000. Cukup bayar kain jas alma mater dan SPP-nya saja ya. Nah, kalau misalnya adik-adik memiliki juara 1 umum ya, jadi secara kelas 11 itu juara umum gitu, adik-adik mendapatkan keringanan 100% untuk semuanya. Cukup bayar kain jas alma mater saja. Itu asalkan merupakan juara umum begitu. Itu ya informasi yang saya bisa berikan kepada adik-adik. Oh, ada yang nanya lagi. Mungkin karena ada waktu Pak Sudiono ya, izin jawab satu pertanyaan ya. Mau nanya, biasanya apa yang dilakukan sebagian besar lulusan universitas ini? Maksudnya yang paling banyak dilakukan oleh orang lulusan universitas ini. Maksudnya banyak dilakukan ya? Mungkin pekerjaan kali ya. Iya. Nah seperti tadi saya tunjukkan Dek Suci ya. Itu Suci ya namanya ya. Betul ya. Ya, Dek Suci. Ya di kampus kami, ya lulusan kami itu tersebar di berbagai bidang. Ada yang ke bidang perbankan, ada yang ke bidang yang consumer goods, ya. Ada juga ya itu yang retail jasa ada yang masuk ke perhotelan, ada yang berwirausaha. Nah, ada yang fokus ke konten kreator itu juga ada. Ya, kalau adik-adik sering lihat Instagram Nongdikit,
Nomdiktit yang konten kreator makanan itu salah satu alumni dari Poltek ya, yang yang memilih ke konten kreator. Itu sih adik-adik. Jadi kalau untuk perusahaan di Pontianak ini sudah kenal Poltek lah ya, terutama yang di BCA. Mahasiswa semester 3 kami udah diterima masuk di BCA ya, seperti itu. Itu semoga bisa jawab ya, Dek Suci ya. Makasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Sudono, tapi mungkin kita dokumentasi dulu Pak Sudono ya, boleh ya? Boleh. Oke, baik adik-adik, mungkin boleh dibuka kameranya, kita dokumentasi dulu ya sambil kita ya wajah masing-masing gitu. Oke, boleh dibantu ya untuk dokumentasinya. Baik, saya akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan kepada para hadirin untuk menyalakan kameranya. Oke, ada 2 slide di sini. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Jun. Baik, terima kasih Bu Dea untuk dokumentasinya. Terima kasih Pak Sudiono, terima kasih adik-adik dari SMA 1 Paulus. Terima kasih telah memberikan kesempatan kami untuk memperkenalkan kampus kami, Politeknik Tonggai Kotor. Kalau misalnya berjodoh, kita ketemu lagi di kampus Politeknik. Terima kasih Pak Sudiono. Oke, terima kasih kepada Pak Junardi, Pak Gregorius Subanti, dan Ibu Dea atas penyampaian informasi kepada peserta didik kami mengenai kampus Poltek. Semoga dari informasi yang diberikan dapat memberikan atau menambah wawasan bagi peserta didik kami dan juga menambah opsi pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Junardi dan dari Poltek. Terima kasih Pak Sudiono. Ya, Teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Izin live.